hari ini, mari mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan nyanyian buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Di sepanjang
Mari kita berdiri. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaan sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangan. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Allah. Hormat bagi Allah Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala pertolongan-Mu di setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun juga ya Tuhan, saat ini keadaan kami tidak memungkinkan untuk datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa sukacita kami kepada Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, bukti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga nanti kami akhiri ibadah kami ini, biarlah semuanya hanya demi memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau berkati juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu melimpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati juga tim-tim pelayanan ya Tuhan hari ini. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau sucikan, kuduskanlah mereka. Biarlah pelayanan kami hari ini ya Tuhan boleh berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu.
bersama paduan suara dari Mazmur Bakti, Nyamanlah Jiwaku, selama menyaksikan. Jikalau kebimbanganku telah teduh, hatiku senang selalu. Meskipun sengsaraku tinggal teguh, amanlah, amanlah jiwaku. Amanlah Jiwaku, jiwaku. Amanlah, amanlah jiwaku. Meskipun setan selalu menggoda, tetap ku tabah dan teguh. Segera Tuhan mengulurkan tangannya, sertanya ku tak mungkin jatuh. Amanlah jiwaku, jiwaku. Amanlah jiwaku. Pada hari akhir kita akan lihat, langit akan terbukalah. Sangkakala bunyi Tuhan datanglah, betapa nyamanlah jiwaku. Amanlah, amanlah jiwaku, jiwaku. Amanlah, amanlah jiwaku. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita bisa kembali bertemu walaupun tidak bertatap muka, tapi kami bersyukur karena dengan kemajuan teknologi kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat-ayat yang sudah kita kenal bersama-sama, tapi saya ingin kita semua untuk belajar lagi kebenaran firman Tuhan ini di tengah situasi dunia yang dilanda pandemi COVID-19 ini. Kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan, yang bisa mengarahkan kita untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar ke depan. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Matius pasalnya yang kelima, ayat ke-13 sampai dengan yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini. Sekali lagi kami boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga sungguh apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong setiap kami yang mendengarkan, biarlah sungguh Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, yang membuat kami mampu untuk
mencerna, memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semua bahkan hafal ayat-ayat ini, tapi saya berpikir bahwa tidak ada salahnya kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat yang sangat-sangat kita pahami ini, ayat-ayat yang sangat kita kenal ini. Garam dan terang yang pertama. Fungsinya banyak, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa garam memiliki fungsi yang sangat banyak. Mungkin fungsi zaman dahulu dengan zaman sekarang agak berbeda. Benar, untuk mengasinkan makanan itu tetap sama. Tapi zaman dahulu fungsi garam itu juga termasuk untuk mengawetkan makanan. Yang mana sekarang kita kalau beli daging atau beli ikan gampang aja. Kita tinggal masukkan daging atau ikan itu ke dalam kulkas. Tapi bagaimana zaman dahulu yang tidak punya kulkas, belum ada listrik? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang pernah hidup di zaman belum ada kulkas. Nah, ini mungkin agak-agak sulit. Oleh sebab itu dulu digunakan garam untuk mengawetkan. Jadi bagi para nelayan, fungsi garam ini sangat penting. Garam akan menyerap air sehingga bakterinya di dalam daging, di dalam ikan itu bisa mati. Terang juga memiliki fungsi yang amat penting. Di setiap rumah di dalam zaman dahulu pasti memiliki pelita. Jadi ketika malam datang, gelap pun tiba, pelita bisa dinyalakan dan itu bisa menerangi seisi rumah, di mana seisi rumah bisa bercengkrama, mereka bisa ngobrol, mereka bisa bercanda satu dengan yang lain. Nah, di sini karena begitu banyak fungsi garam dan terang, jadi bisa kita simpulkan di sini adalah fungsinya ini sangat banyak dan sangat penting. Saya tidak akan mengambil satu fungsi dari garam dan terang, tidak, karena garam dan terang fungsinya banyak. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, yang dia maksud adalah ini loh, garam dan terang fungsinya itu banyak dan sangat penting. Karena tidak ada yang disebutkan di sini fungsi secara spesifiknya, nggak ada. Kata menjadi tawar di sini kalau di dalam bahasa aslinya dipakai kata moraino. Ini sangat menarik. Karena apa? Ada satu makna di belakang kata moraino ini, yaitu menjadi bodoh. Nah, ini sangat menarik. Jadi kalau bisa saya parafrasekan ucapan Tuhan Yesus di sini seperti ini. Ketika engkau yang adalah garam dan terang dunia sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana semestinya, berarti Anda menjadi orang yang bodoh. Nah, ini sangat keras sebetulnya. Jadi ketika orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus ini dan mendengar kata ini, mereka akan sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sangat keras, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, enggak. Karena apa? Menunjuk pada sesuatu yang bodoh. Ketika engkau sebagai garam dan terang dunia, ketika engkau sebagai murid-muridku tidak berfungsi lagi sebagaimana semestinya, maka engkau adalah murid-muridku yang bodoh. Saya percaya bahwa kita semua sering melakukan sesuatu hal yang bodoh. Ketika kami sekeluarga ada orientasi di Singapura selama 3 bulan, karena beli tiket pesawat itu kalau AirAsia itu return tiket itu lebih murah ya. Jadi biasanya kita selalu pakai AirAsia return tiket. Jadi walaupun di sana kami 3 bulan, tapi kami udah oke. Jadi selesai orientasi bulan segini, jadi kita bisa beli tiket pulang. Jadi beli tiket dan pulangnya bisa saya belinya bersama-sama. Tapi ternyata saya tidak tahu bahwa itu salah tanggal, maksudnya salah bulan.
Jadi ketika kami ada mission trip ke Malaysia, kan dekat, tinggal nyebrang ya, tinggal naik kereta atau naik bis, kita bisa ke Malaysia, ke Johor Bahru. Keluar dari Singapura nggak apa-apa karena nggak ada yang periksa, tapi ketika dari Johor Bahru ke Singapura ditanya tiket pulang dari Singapura ke negara asal mana, dicek. Karena saya sudah siap-siap, saya kasihlah fotokopiannya. Begitu dilihat sama petugas, loh Pak ini sudah expire. Loh, saya kaget, langsung pucat, langsung keringat dingin. Expire apanya Mbak? Ini ternyata saya beli tiket return itu salah bulan. Dan karena saya tidak tahu itu sudah expire, sudah kelewat bulannya. Sesuatu hal yang saya lakukan, kebodohan yang saya lakukan. Kami berakhir di bagian imigrasi, jadi saya, istri dan anak selama 1 jam diinterogasi karena kebodohan yang saya lakukan. Begitu banyak kebodohan-kebodohan yang kita sadari atau tidak kita sadari kita lakukan selama kita hidup. Sungguh di tempat kami, di rumah kami, biasanya kami barang-barang itu jarang beli Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang kasih. Jadi kalau ada orang pergi gitu ya, pulang ke negara mereka akan kasih barang-barang itu secara gratis. Jadi di rumah kami itu begitu banyak penggorengan, alat-alat dapur, terutama karena istri saya ini sepertinya koleksi alat-alat dapur. Jadi setiap orang yang ngasih diterima semua dengan lapang dada dan ditaruh begitu saja, disimpan gitu ya, sehingga dan tidak pernah dipakai. Yang kita pakai itu aja karena memang cukup, satu ya cukup kan gitu. Jadi setelah kami sadarnya begitu banyak alat-alat dapur itu ketika kami pindah rumah, bawa barang kan ke rumah baru, capek, sungguh capek, nggak enak pindah-pindah rumah itu. Begitu mau pindahan, loh ini kok ada panci, loh ini ada lagi barang, banyak sekali. Dan kebodohannya adalah itu tidak pernah kita pakai. Kami tidak pernah pakai barang-barang itu. Jadi ini adalah hal-hal yang konyol yang sering kita lakukan. Begitu juga ketika kita menjadi murid-murid Kristus, kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi garam dan terang. Kita adalah murid yang bodoh. Sekarang pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia? Hanya contoh kecil saja. Mungkin kita pasti punya WhatsApp grup semuanya di rumah ya. Di handphone kalian mungkin ada 3 atau 4, mungkin 10 bagi ibu-ibu yang doyan jualan gitu kan. Mungkin bisa 10 grup WhatsApp di handphone gitu. Kalau pertanyaan yang sederhana saja, kalau kita left itu dari grup itu ya, terus teman-teman kita tuh ngomong apa sih? Aduh syukur juga nih anak akhirnya left, akhirnya keluar dari grup, syukur nggak perlu diusir gitu. Atau ketika kita left, kita pamit, sorry ya saya keluar dulu, terus teman-teman di grup ini, kok ada yang berubah ya? Kok ketika si ini keluar dari grup ini something missing loh. Kayaknya nggak ada lagi kata-kata yang membangun di pagi hari, nggak ada lagi kata-kata yang menguatkan, yang mendorong kita. Kok nggak ada lagi? Apakah ketika kita dan keluarga kita pindah dari satu rumah, tetangga-tetangga kita akan merasa kehilangan? Atau mereka malah bersyukur, akhirnya pindah juga tuh. Ketika kita dalam satu pelayanan, akhirnya kita keluar dari pelayanan itu, semua orang bertepuk tangan. Akhirnya, atau mereka semua akan merasa kehilangan, something missing. Ada sesuatu yang hilang ketika kita nggak ada. Ketika teman-teman kantormu, ketika kita pindah kerjaan, apakah teman-temanmu malah, waduh senangnya akhirnya
pindah juga dia. Atau ketika kita pindah dari pekerjaan kita ke tempat yang baru, teman-teman kantor kita akan sungguh-sungguh merasa kehilangan. Pertanyaan yang harus kita jawab. Yang kedua, yang terakhir, tapi ada ABCD-nya. Perbuatan baik yang dilihat orang. Hendaklah, kata Tuhan Yesus tadi, perbuatan baikmu dilihat oleh semua orang. Nah, maksudnya apa? Ada 3 yang ingin saya bagikan. Yang pertama, perbuatan baik kita, yang membedakan perbuatan baik kita dengan perbuatan orang-orang di luar Kristus adalah, yang pertama, perbuatan baik kita ini bersifat natural. Perbuatan baik yang keluar dari dalam keluar. Bukan sesuatu yang kita lakukan seperti seminar-seminar kayak motivasi dan sebagainya, enggak. Tapi ini sesuatu yang bersifat natural yang keluar dari dalam keluar. Ini bukan sesuatu yang palsu yang dibuat-buat, enggak. Ini bukan sesuatu yang seperti orang Farisi yang berteriak-teriak berdoa di pinggir jalan, enggak. Ini adalah sesuatu, sekali lagi, sesuatu yang bersifat natural. Sangat-sangat ironis kalau kita baca buku-buku sistematik teologi, itu biasanya ada satu bagian yang membahas tentang orang Kristen munafik. Apa sih sebenarnya orang Kristen munafik ini? Jadi sesuatu yang contoh praktisnya di gereja bersikap seperti apa, di luar lain lagi. Di rumah kita seperti apa, di luar lain lagi. Dan perbuatan baik kita seharusnya bersifat natural, sehingga dimanapun kita berada itu tetap sama. Itu bukan hal yang dibuat-buat. Perbuatan baik kita itu bukan pameran, dipamerin ke orang, enggak. Sehingga ketika kita diam, ketika tidak ada orang yang melihat, hilang semua. Enggak. Perbuatan baik orang percaya adalah walaupun tidak ada orang di sekitar kita, Tuhan tetap dimuliakan. Ada satu pertanyaan filosofis seperti ini. Apakah Tuhan mau menciptakan bunga mawar yang sangat-sangat indah, lalu meletakkannya di sebuah hutan tanpa ada orang yang melihatnya dan menikmatinya, dan Tuhan tetap dimuliakan melaluinya? Mungkin nggak? Jawabannya mungkin. Tuhan akan menikmati keindahan bunga itu. Tuhan akan menikmati ciptaannya itu, walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi Tuhan tetap menikmati dan Tuhan dimuliakan oleh keindahan bunga mawar. Perbuatan baik orang percaya, perbuatan baik murid-murid Kristus itu bersifat natural. Jadi walaupun tidak ada orang yang melihat, hanya Tuhan yang melihat, Tuhan akan tetap dimuliakan. Kalau mau tahu orang baik buruknya, jangan tanya sama orang yang nggak kenal atau bawahnya enggak. Tanya sama keluarganya. Papanya kayak gimana? Mamanya kayak gimana? Kalau mau tahu anak ini baik atau enggak, tanya sama orang tuanya. Karena mereka yang paling mengenal, mereka yang melihat setiap hari. Daily life-nya itu dilihat setiap hari, prakteknya setiap hari. Dari bangun tidur sampai melek kelihatan. Nggak ada ruang untuk kemunafikan, nggak ada ruang untuk pencitraan, nggak ada. Kalau mau tahu hamba Tuhan yang baik, jangan tanya sama jemaatnya, tanya sama poster, petugas gereja, tanya sama staf-staf, karena mereka yang melihat. Tidak ada ruang untuk pencitraan. Perbuatan baik umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya, sekali lagi, itu bersifat natural. Di sini dikatakan, firman Tuhan itu berkata, engkau adalah garam dan terang. Tuhan Yesus sendiri tidak berkata,
Jadilah garam dan terang. Maksudnya apa? Engkaulah garam dan terang. Itu identitasmu. Itu identitas saya. Seperti kalau kita punya KTP, ya, ada nama, alamat, itu identitas. Jadi Tuhan gak berkata jadilah garam dan terang, no. Engkau adalah garam dan terang, itu identitasmu. Ketika kita percaya kepada Kristus, ada Roh Allah dalam hati kita, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, engkau memiliki identitas baru. Salah satunya adalah garam dan terang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika perbuatan baik kita berasal dari relasi yang intim dengan Kristus, relasi yang terus menerus dengan Kristus. Saya percaya ini bukan sekedar tidak menjadi sebuah praktek yang instan juga. Ini butuh waktu, ini butuh ketekunan yang luar biasa. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, perbuatan baik kita berasal dari relasi yang intim secara terus menerus dengan Tuhan, saya percaya tidak akan ada ruang untuk pencitraan, tidak ada ruang untuk kemunafikan, karena dimanapun kita berada, karena itu keluar dari dalam hati kita. Sikap kita tetap sama, attitude kita tetap sama, sehingga Kristus bisa dimuliakan melalui. Yang B, yang kedua, apa yang membedakan perbuatan baik kita dengan perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Tujuan akhirnya adalah kemuliaan Tuhan. Dari semua kepercayaan yang saya bukan ahlinya, tapi dari yang saya tahu, ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri. Perbuatan baik yang dilakukan ujung-ujungnya akhirnya berakhir untuk diri sendiri. Nah, ini yang membedakan. Ketika kita berbuat baik, ujungnya adalah tetap agar Allah dimuliakan, agar Allah ditinggikan. Dari setiap perbincangan saya dengan teman-teman, akhirnya mereka sulit untuk menjawab ketika saya bertanya, terus perbuatan baik untuk mencapai kesempurnaan, menurut mereka kesempurnaan diri, terbebas dari yang namanya keinginan, desire. Itu ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya agar kami sempurna, mendapat tubuh yang sempurna. Akhirnya ujung-ujungnya tetap untuk diri sendiri. Tapi kekristenan nggak mengajarkan seperti itu. Kita diajarkan ketika kita berbuat baik, ujung-ujungnya tetap goal akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Perbuatan baik kita berbeda karena itu otentik, keluar dari dalam diri kita. Yang terakhir adalah waktunya. Nah, ini sangat-sangat menarik karena waktunya ini mungkin cocok untuk keadaan kita sekarang ini. Saya suka sepak bola, jadi saya suka sekali kalau nonton. Salah satu klub favorit saya adalah Arsenal. Jadi kalau mereka main itu indah gitu ya, menghibur. Jadi bagi saya kalau hanya fokusnya menang, itu sudah nggak menarik. Dan saya kurang suka, karena bagi saya itu adalah hiburan. Jadi kalau permainan bola nggak menghibur, ya buat apa? Kalau cuma akhirnya untuk kemenangan atau menjadi juara, saya nggak suka dengan hal seperti itu. Tapi ketika satu tim permainannya menghibur, ironisnya itu seringkali nggak menang. Gitu. Jadi kalau kita lihat Arsenal main, oh itu menghibur sekali. Tapi begitu banyak kesempatan untuk mencetak gol itu terbuang sia-sia. Banyak kesempatan dalam satu game yang harusnya jadi gol, nggak jadi gol. Nah, ini kalau kita melihat waktunya, ya, sebenarnya ini adalah kesempatan. Kita tahu bahwa judul perikop dalam Alkitab itu yang buat adalah LAI, kalau yang bahasa Inggris, yang mereka yang buat gitu. Intinya manusia yang membuat. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah
Dan kita sangat-sangat banyak tertolong oleh judul-judul ini. Jadi di setiap perikop ya, kalau kita tahu kan ada, engkau adalah garam dan terang kan. Nah itu adalah tulisan manusia untuk mempermudah pembacanya, untuk mempermudah kita untuk memahami teks. Dan itu banyak menolong kita. Tapi seringkali judulnya itu membuat kita miss something, membuat sesuatu yang penting jadi terlewat. Dan ini yang harus kita cermati bersama-sama. Coba kalau kita hilangkan judul perikop yang tadi kita baca, dan kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, itu sangat-sangat luar biasa. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Saya baca dari ayat 11 saja. Oh, dari ayat 10. Tadi garam dunia dan terang dunia adalah ayat 13, 16 ya. Saya baca dari ayat yang 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Rejoice and be glad. Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau saya nggak stop ya, karena ini ada judulnya lagi kan, garam dunia dan terang dunia. Kalau judulnya dihilangkan, langsung jadi gini. Bergembiralah. Kalau kamu dianiaya, kalau kamu diperlakukan tidak adil, bergembiralah dan bersukacitalah. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ini membuat satu makna tersendiri. Ini membuat satu pesan khusus buat kita semua. Garam dan terang dunia adalah satu bagian dari khotbah bukit khotbah Yesus di bukit. Jadi kalau kita baca dari atas sampai bawah, dan ketika kita baca dari ayat yang ke-10 lanjut tanpa dipotong oleh judul, ini memiliki pesan khusus buat kita semua. Ketika engkau mengalami penganiayaan oleh karena kebenaran, ketika engkau tidak diperlakukan adil di dunia ini, kamu adalah garam dan terang. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, banyak orang membutuhkan pertolongan. Banyak orang membutuhkan kasih yang otentik. Kasih yang tidak mengenal suku, kasih yang tidak mengenal ras atau kelas. Kalau kita baca ayat-ayat ini adalah waktu yang paling tepat, kesempatan yang paling tepat buat kita semua untuk menjadi garam dan terang. Di tengah pandemi yang melanda, kemurahhatian menjadi satu hal yang sangat-sangat langka. Tapi ketika kita memiliki kemurahan hati yang radikal, itu bisa menjadi sebuah pembeda. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa kita berbeda. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa menunjukkan identitas kita, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ketika aniaya, ketidakadilan datang menghampiri hidup kita, saya nggak ajarkan kita semua untuk jadi orang yang pasifis. Ya sudah, biarin. Namanya orang Jawa gitu aja, sudah, biarkan saja. Enggak. Mungkin ada saatnya kita harus, ketika ketidakadilan datang, mungkin dalam bisnis kita ketidakadilan datang, saya tidak ajarkan untuk jadi seorang yang pasifis. Mungkin akhirnya kita harus tempuh jalur hukum. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ketika itu semua datang, aniaya, ketidakadilan dan sebagainya datang dalam hidup kita, jangan merespon terlalu cepat. Ambil waktu di hadapan Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan dan tanya Tuhan. Saya percaya respon yang akan kita ambil sungguh akan memuliakan. Kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia. Begitu banyak cerita
mengenai umat Tuhan, orang Kristen yang sungguh bisa memberikan efek yang luar biasa. Ketika masalah, ketika aniaya, ketidakadilan datang menghampiri hidup mereka, orang melihat bahwa mereka sungguh-sungguh berbeda. Seorang misionaris bernama Helen Roseveare, dia pergi ke Kongo, dia bangun kesusteran di sana, sekolah suster untuk menolong orang-orang. Jadi bukan hanya sebagai suster, tapi suster yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang bisa sharing kepada pasien akan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dia bangun itu. Tapi pada akhirnya ketika perang di sana terjadi, dia ditangkap, dia diperkosa, dia dipukuli habis-habisan. Dia udah nggak tahan lagi dan akhirnya dia bertanya pada Tuhan kenapa. Tapi akhirnya Tuhan jawab dan dia puas dengan jawaban itu. Dia kembali ke negara asal. Setelah itu dia kembali lagi ke Kongo. Dia bangun lagi sekolah keperawatan yang baru. Orang-orang bisa melihat sepasang suami istri pergi ke Libya untuk mengajar kimia di sana. Dan bukan hanya mengajar kimia, tapi mereka juga memberitakan akan kasih Kristus kepada orang-orang di Libya. Pada satu hari, suaminya ditembak orang tidak dikenal. Pas lari pagi, tiba-tiba ditembak karena Libya memang negara yang kacau. Sang istri yang lagi bersedih berkata kepada penembaknya, "Saya memaafkan kamu karena Kristus sudah mengampuni." Begitu banyak cerita yang akan bisa menginspirasi kita. Bagaimana ketika aniaya, ketika ketidakadilan datang, kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya baru menemukan ini kira-kira 2 minggu lalu di rumah karena lagi bongkar-bongkar, mau pindahan. Jadi ini masih di dalam boxnya gitu ya. Harganya ini masih 500 perak. Mungkin ini dibeli sama istri saya sekitar 20-30 tahun yang lalu dan nggak pernah dibuka. 500 perak. Banyak sekali bulan, bintang. Ini kalau Bapak Ibu tahu ini stiker glow in the dark. Jadi ketika gelap dia akan nyala. Dia nggak bisa bersinar dalam dirinya sendiri, nggak bisa. Jadi cara bekerjanya adalah ketika cahaya ada, dia akan menyerap cahaya ini. Cahayanya akan diserap oleh dia, sehingga ketika gelap dia akan mengeluarkan cahaya. Sama seperti bulan juga tidak bisa mengeluarkan cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Sama seperti kita tidak bisa menyinari dunia ini karena kita tidak memiliki terang. Tapi Kristus yang ada dalam diri kita, terang yang sejati. Ketika kita hidup terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan, kita akan bersinar, kita akan menggarami dan menerangi dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk terus bisa menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan, untuk bisa terus menerus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berfungsi sesuai dengan identitas kami sebagai garam dan terang dunia. Dimanapun, bukan hanya ketika orang melihat kami, tapi ketika tidak ada orang yang melihat kami tetap memuliakan Allah. Hidup kami tetap memuliakan Tuhan. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah semua karena anugerah Tuhan. Sebagai pengumuman yang pertama, terima kasih untuk pelayanan yang disampaikan oleh Pak Evangelis Troy yang sudah memberkati dan melayani kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Evan yang sudah bekerja keras untuk terus
mengedit video. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Bapak Ibu, PA online terus berjalan dengan seperti biasa setiap hari Kamis pukul 18.30 WIB. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silakan mendaftar kepada Pak Dedi. Mari bertumbuh bersama mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian hari ini diberi kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan perpuluhan dan juga persembahan mingguan. Bagi Bapak Ibu boleh mentransfer di nomor rekening yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga di amplop yang sudah dibagikan. Kemudian yang terakhir, bagi Bapak Ibu setiap hari yang mengakses HP, tolong lihat grup. Mari kita bertemu bersama di dalam renungan yang sudah dibagikan dan juga berdoa untuk pokok doa yang sudah disampaikan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan akan pelayanan pastoral secara online, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Gembala. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Sekalipun Tuhan, kami masih belum bisa berbakti di dalam rumah Tuhan. Tetapi kami tetap berbakti di rumah kami masing-masing melalui online. Bapa, terima kasih ada alat-alat yang dapat dipergunakan. Alat komunikasi yang dapat menolong kepada kami untuk dapat mengunjungi akan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Bapa, pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden negara kami Indonesia Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Berikan kemampuan Tuhan untuk dapat mengatur bangsa ini. Mengatur Tuhan para kabinet dengan baik Tuhan. Bahkan sampai kepada semua gubernur. Supaya dapat mengarahkan Tuhan akan garis-garis besar negara Tuhan. Apa yang diputuskan bisa dapat dilaksanakan dari puncak sampai ke rakyat Tuhan. Semuanya dapat menikmati dan juga Tuhan dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan itu. Tuhan, biarlah semua boleh bekerja bersama-sama Tuhan. Supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang teratur, tertib Tuhan. Boleh dibangun di dalam keadaan hukum yang benar. Kami bersama-sama berdoa, biar Tuhan tolong. Supaya bangsa ini tertolong Tuhan dari keadaan COVID yang seperti ini Tuhan. COVID-19 telah membuat porak-poranda akan banyak negara di dunia ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur untuk Indonesia. Tuhan tetap memperdulikan, tetap Tuhan memperhatikan. Sekalipun Tuhan kami juga terpukul, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Tuhan yang tetap menyertai akan negara kami. Tolong Tuhan, supaya di dalam menghadapi COVID-19 ini, seluruh rakyat bahu-membahu Tuhan, untuk bersama-sama mengatasinya. Tolong supaya rakyat mentaati Tuhan setiap protokol yang telah dipersiapkan, supaya itu dapat dilaksanakan, supaya Tuhan bangsa ini terbebas dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan buat dampak yang memukul ekonomi, yang memukul sosial dan politik, dan juga budaya Tuhan serta pendidikan. Kami bersama-sama berdoa Tuhan tolong supaya Tuhan segala sesuatu yang telah terdampak dapat diperbaiki Tuhan. Tolong Tuhan untuk ekonomi, biar Tuhan menggerakkan ekonomi ini Tuhan dengan lebih baik. Supaya Tuhan bangsa ini yang memiliki ahli-ahli ekonomi, supaya Tuhan para ahli ekonomi dan juga para pengusaha-pengusaha semua berjuang bersama-sama, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menggerakkan roda perekonomian supaya bangsa ini bisa Tuhan melewati akan
krisis daripada ekonomi ini. Kami percaya Tuhan menolong. Kami juga berdoa Tuhan, karena gejolak-gejolak yang terjadi di dalam bidang politik, supaya Tuhan Kau tolong supaya orang-orang yang menjadi aventurik untuk mengganggu stabilitas politik ini Tuhan, biar Tuhan tolong supaya mereka menyadari bahwa mereka juga harus mencintai negara Indonesia. Biar kami semua adalah bangsa Indonesia yang mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kami bersama-sama berdoa, biar Pancasila boleh menjadi dasar negara kami ini. Sehingga kami boleh Tuhan bersama-sama menikmati Tuhan makan Pancasila dengan pertolongan. Kami bersama-sama berdoa juga Tuhan, kiranya Kau tolong Tuhan akan murid-murid sekolah dalam bidang pendidikan, supaya bisa Tuhan meneruskan pelajarannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk orang tua kami yang saat ini Tuhan masih tetap bekerja. Sekalipun menghadapi banyak kesulitan, tetapi orang tua kami telah bekerja dengan keras. Tuhan, kami bersyukur. Mereka bertahan dan mereka tetap berusaha dengan baik, sehingga kami anak-anaknya terpelihara, sehingga kami dapat tetap sekolah, tetap kuliah, dan tetap dapat terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami. Berkati juga Tuhan akan anak-anak kami yang sekarang saat ini Tuhan. Mereka juga memeliharakan keluarganya. Biar Tuhan juga menolong mereka. Berkati mereka Tuhan. Biar anugerah Tuhan selalu menyertainya. Mereka juga ingat kami orang tuanya. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersama-sama berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami Tuhan keadaan yang sulit, di mana Tuhan penghasilan yang diperoleh belum mencukupi. Kiranya Kau tolong Tuhan, supaya Tuhan menolong, supaya mereka bisa memperhatikan keluarganya dan juga mencukupi kebutuhan keluarganya. Tuhan buka jalan supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan buat mereka yang dalam keadaan belum mempunyai pekerjaan, biar Tuhan tolong supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat, biar Tuhan menuntun dan memberkati jemaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami akan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat siang, Tuhan memberkati.